Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume 23 part 20. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pecahnya pertarungan antara Rimuru dengan Vel dan Ava. Dan kita juga diperlihatkan pedang kelas Genesis milik Rimuru yang telah diberikan nama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Rimuru merasa bahwa ia tidak akan mampu membujuk dan menyadarkan Vel dan Ava. Karena itulah, Ciel kemudian mengajukan sebuah solusi yang tak lain dan tak bukan adalah mengalahkan Vel dan Ava. Karena mengalahkannya adalah perkara yang mudah bagi Anda, Master. Rimuru yang mendengar saran Ciel itu pun sedikit heran. Bagaimana mungkin Ciel mengatakan itu dengan begitu mudahnya? Meskipun itu adalah solusi yang paling pasti, tapi yang kita hadapi kali ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai dewa. Vel dan Ava yang sekarang pada dasarnya sedang mengamuk karena dikuasai kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia tidak berada dalam kondisi mental yang stabil. Dan pada saat itulah, Ciel mendeteksi ketiga individu yang digunakan Vel dan Ava untuk memasuki wadah ketiga pelayani Wadat. Ketiga individu itu adalah Great Sorcerer Emperor Jahil, Primordial Angel Cornu, dan yang terakhir adalah Vega yang seharusnya sudah terlemparkan ke ujung ruang waktu. Rimuru merasa bahwa ketiganya adalah orang-orang yang sungguh bermasalah. Menurut informasi yang Rimuru dapatkan, Jahil adalah pelaku utama yang membawa kemalangan kepada Kagali dan yang lainnya. Bahkan jika ditelusuri sampai ke akar-akarnya, Jahil adalah orang yang paling bodoh di dunia yang memanggil sosok Primordial Demon G Crimson ke dunia kardinal. Menurut informasi dari Benimaru, Jahil memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi seharusnya dia baru saja dikalahkan oleh Yuki Kakurazaka baru-baru ini. Untuk bisa hidup kembali secepat ini, ketangguhannya memang di luar nalar. Sedangkan untuk Primordial Angel Cornu, menurut laporan, Felgreen seharusnya sudah mengubahnya menjadi abu ketika invasi labirin Ramirez terjadi. Meskipun Rimuru tidak tahu detailnya, tapi Rimuru mendengar bahwa Cornu adalah sosok agresor yang menghancurkan dan menaklukkan dunia dari dimensi lain. Jadi sudah pasti, dia adalah orang yang merepotkan juga. Tapi jika bicara soal merepotkan, ada Vega yang paling merepotkan. Bahkan Ciel juga sedikit kesal dengan Vega yang dihidupkan kembali. Apalagi Vega sebelumnya benar-benar merepotkan sampai akhirnya dilempar ke ujung ruang waktu hingga binasa. Rimuru yang mendengar keluhan Ciel itu pun menyadari sesuatu. Apa jangan-jangan saat aku dalam perjalanan kembali dari akhir ruang dan waktu itu aku menabrak Vega? Namun Ciel menjawab bahwa ini adalah hal sepele, jadi tak perlu dikhawatirkan. Karena Ciel bilang begitu, Rimuru pun akan melupakan soal Vega. Karena pertanyaan yang paling membagongkan adalah kenapa Vel dan Ava malah membangkitkan Jahil. Padahal di zaman dulu, Jahil telah melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap Milim. Alasan Milim sampai menjadi Demon Lord adalah karena dia terseret oleh ambisi Jahil yang sungguh gila. Rimuru pun merasa Vel dan Ava pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah mengetahui semua itu, Rimuru kemudian memberikan komando pasukan kepada Benimaru. Tapi jika terjadi sesuatu yang merepotkan, aku izinkan dirimu turun tangan untuk membantu. Dan tentunya, Benimaru dengan semangat berkobar itu pun akan menjalankan perintah Rimuru sama. Karena Benimaru bertugas sebagai pemegang komando pasukan, Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Diablo untuk membereskan para monster yang baru saja dibangkitkan Vel dan Ava.
Meskipun Diablo masih babak belur, tapi Diablo tersenyum dan menjawab, "Kufufufufufu. Jika itu perintah dari Rimuru sama, saya akan menjalankannya dengan senang hati." Segera setelah itu, Diablo kemudian menatap tajam ke arah Veldway yang sudah tak sanggup melawan Vel dan Ava. Diablo berkata, "Oi, Veldway, kau harus membereskan kekacauan yang kau buat dengan tanganmu sendiri." Dari ekspresinya, Diablo berniat membuat Veldway bekerja lebih keras lagi. Dan segera setelah itu, Diablo membawa Veldway pergi bersamanya. Di satu sisi, Zalario kini melihat Diablo yang membawa Veldway pergi bersamanya. Karena Zalario tidak tahu harus berbuat apa saat ini, ia pun memutuskan untuk menyaksikan pertarungan berikutnya antara Vel dan Ava dengan Rimuru dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sama juga dilakukan Dino, Pico, dan Gracia yang akan mengamati pertarungan. Tapi Rimuru merasa Dino sepertinya hanya ingin bersantai dan bermalas-malasan. Berbeda dengan Dino dan yang lainnya, trio gadis iblis bawahan Rimuru justru dipenuhi semangat juang yang membara. Testarossa berkata, "Rimuru sama, kami juga akan ikut bertarung." Altima dan Karira juga berkata, "Rimuru sama, kali ini saya akan menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya agar mereka tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali." Setelah Testarossa, Altima, dan Karira mendapatkan sel Rimuru sama, mereka bertiga pun pulih sepenuhnya dan dipenuhi semangat yang berkobar. Dengan begitu, Rimuru pun akan menyerahkan monster yang dibangkitkan Vel dan Ava kepada mereka. Tapi di satu sisi, Masayuki tiba-tiba mendekati Rimuru dan berkata, "Raja Iblis Rimuru, kali ini aku juga akan membantu." Orang yang bernama Jahil itu sepertinya sangat mencurigakan. Aku curiga dia terlibat dalam aksi teror yang merenggut nyawa adikku Lucia. Ini memang hanya spekulasi, tetapi aroma ambisi orang yang bernama Jahil itu sama seperti orang yang membunuh adikku. Dia dulunya adalah seorang raja dari sebuah negara kecil yang memiliki tatapan dan ambisi yang sama persis seperti orang itu. Rimuru yang mendengar itu merasa bahwa itu tidak seperti Masayuki yang biasanya. Kepribadian percaya diri dan penuh tekad itu sepertinya adalah milik Rudra. Dari apa yang dicurigai Rudra barusan, Rimuru pun bertanya, apakah raja itu pelaku yang melakukan aksi teror hingga merenggut nyawa Lucia dan Vel dan Ava? Rudra menjawab bahwa itu benar. Jadi di sini terungkap fakta mengejutkan gitu cuy. Jahil itu ternyata adalah biang masalah dari segala sumber masalah di dunia kardinal. Di sini terungkap bahwa Jahil adalah orang yang memanggil demon primordial ke dunia kardinal hingga akhirnya melahirkan sosok G Crimson yang membawa ketakutan di dunia kardinal. Meskipun Jahil saat itu akhirnya dibunuh oleh G, tapi ia berhasil bereinkarnasi kembali. Bahkan setelah Jahil hidup kembali, ia kemudian kembali membuat tragedi yang merenggut nyawa Lucia dan Vel dan Ava. Dan pada akhirnya, Jahil telah dibunuh oleh Dino saat itu juga. Tapi lagi-lagi, dia bereinkarnasi lagi dan menjadi Great Sorcerer Emperor Jahil. Bahkan Jahil juga merupakan pelaku yang mengambil alih tubuh ayah Kakali yang merupakan seorang raja dari kerajaan Soma. Jahil kemudian mencoba mengendalikan Milim yang yatim piatu hingga memicu bencana besar yang membuat Milim hilang kendali dan mengamuk. Kekacauan yang disebabkan Jahil pun tidak ada henti-hentinya. Dia juga mengambil alih tubuh Footman dan membuat kekacauan hingga sekarang ini. Meski sudah dibunuh Yuki, tapi lagi-lagi sekarang hidup lagi dan mendapat wadah dari monster pelayan Ivaraj. Rimuru pun jadi terheran-heran mengapa penjahat seperti itu terus-terusan terlahir ke dunia ini. Rudra mengatakan bahwa Jahil adalah bajingan yang tak terbayangkan. Kali ini aku pasti akan menghabisinya sepenuhnya. Di saat Rudra mengatakan itu, Yuki tiba-tiba datang dengan menggunakan teleportasi dan berkata, "Biarkan aku membantumu juga." Rimuru merasa Yuki sepertinya juga merasakan kebangkitan Jahil dan segera datang ke sini. Rimuru kemudian berkata, "Yuki, jika kemampuanmu bisa meniadakan kemampuan dan skill Jahil, tolong bantu Rudra dan lakukan yang terbaik." Yuki pun mengangguk dan menjawab, "Baiklah Rimuru-san." Setelah Rimuru menyerahkan ketiga monster yang dibangkitkan Vel dan Ava kepada Diablo dan yang lainnya, Rimuru kemudian menghadapi Vel dan Ava 1 lawan 1. Rimuru menatap tajam Vel dan Ava dan berkata, "Oi Vel dan Ava,
Jika kau benar-benar ingin menghancurkan dunia, aku akan menghentikanmu dengan sekuat tenaga. Namun di saat Rimuru menyatakan itu, Vel dan Ava justru tersenyum tipis seolah meremehkan Rimuru. Vel dan Ava berkata, aku tak menyangka makhluk kecil yang kuciptakan akan menentangku. Tapi coba saja, mungkin kau bisa mencapai gelar God Slayer. Rimuru menjawab, baiklah, aku terima tantanganmu meski sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Kau adalah ayah Milim dan masih banyak orang yang menaruh hormat kepadamu. Jadi aku hanya akan menghajarmu sampai otakmu geser dan waras kembali. Vel dan Ava tertawa dan berkata, hahaha, itu sungguh menggelikan. Jika kau gagal, dunia kardinal akan hancur. Jadi silakan coba saja sekuat tenaga. Rimuru menjawab bahwa aku akan menerima tawaranmu. Rimuru kemudian mengunuskan pedangnya dan langsung menebas Vel dan Ava. Itu adalah gerakan Iai yang merupakan gerakan menarik pedang dan menebas dengan cepat. Dan tentunya Vel dan Ava dengan tenang memblokir tebasan Rimuru dengan pedang auranya. Pedang yang digunakan Vel dan Ava saat ini adalah aura yang dipadatkan dan dikompresi hingga membentuk pedang. Pedang ini bahkan mampu mengimbangi pedang kelas Genesis milik Veldway sebelumnya. Namun betapa mengejutkannya, di saat Rimuru mengira Vel dan Ava berhasil memblokir tebasannya, pedang Vel dan Ava justru terbelah begitu saja. Itu adalah momen ketika pedang milik Rimuru menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Tapi sayangnya, saat itu Vel dan Ava langsung bereaksi dan menggunakan teleportasi untuk menghindari tebasan pedang Rimuru. Vel dan Ava berkata, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar dibuat terkejut. Meski bukan aku yang menciptakan pedang itu, tapi pedangmu memiliki kekuatan yang setara dengan pedang kelas Genesis. Rimuru pun terkejut dan menjawab, pedang kelas Genesis kau bilang, walaupun aku tak begitu tahu tentang itu, tapi pedangku memang luar biasa. Rasanya pedang ini sudah seperti bagian dari diriku sendiri. Dan pedang ini ditempa oleh sahabatku Kurobe yang membanggakan. Dalam hati Rimuru merasa Kurobe pasti akan senang jika pedang buatannya dipuji oleh sosok seperti Vel dan Ava. Vel dan Ava sedikit kesal dan berkata, pedang kelas Genesis seharusnya tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Tapi ya sudahlah, karena bagaimanapun juga pedangmu adalah pedang kelas Genesis yang asli. Untuk melawan pedangmu, aku juga akan menggunakan pedangku sendiri. Divine Sword Reincarnation. Tepat di saat Vel dan Ava mengatakan itu, sebuah pedang muncul dalam genggaman tangan Vel dan Ava. Dan hebatnya, pedang itu memancarkan aura yang luar biasa. Bilanya dihiasi kilauan seperti gelembung yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Vel dan Ava mengatakan bahwa nama pedang miliknya ini adalah Memory. Pedang kelas Genesis ke-8 yang kuciptakan sejak kebangkitanku dan merekam semua yang telah terjadi pada 3000 dunia, termasuk dunia kardinal ini tercatat jelas dan terukir pada pedang ini. Mendengar itu, Rimuru pun sangat terkejut. Dalam hati ia berkata, apa mungkin itu yang disebut Akashic Records, arsip yang menyimpan informasi dari awal penciptaan dunia kardinal sampai sekarang ini. Selain itu, pedang itu memancarkan aura tekanan seolah-olah setara dengan aura True Dragon. Apakah pedang milikku mampu mengimbanginya? Namun Ciel menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rimuru pun lega mendengar jawaban Ciel tersebut, karena menurut Rimuru, jika pedang miliknya patah, itu adalah bukti bahwa tingkat keterampilan pedangku belum matang. Ini adalah hal yang sering diulang-ulang oleh Hakuro sampai aku malu saat dia mengajariku. Untuk melindungi pedangnya, Rimuru merasa bahwa ia harus melapisi bilah pedangnya dengan aura miliknya. Di saat Rimuru memikirkan itu, Vel dan Ava kemudian bertanya tentang apa nama pedang milik Rimuru. Rimuru menjawab bahwa ia biasa menyebut pedang ini Dragon Demon Sword, tapi itu bukanlah nama yang tepat. Jadi sekarang, aku akan memberikan nama pada pedang ini dengan nama Elpis. Jadi gini cuy, dalam mitologi Yunani, Elpis memiliki makna sebuah harapan. Nama ini sering dikaitkan dengan kisah Pandora yang melepaskan malapetaka yang menghancurkan dunia. Sedangkan Elpis adalah simbol harapan terakhir manusia di tengah penderitaan. Oke, kita balik ke cerita utama. Tepat di saat Rimuru memberikan nama pada pedangnya, Rimuru merasakan sedikit gelombang kelelahan mirip seperti saat Rimuru menamai seseorang.
Tapi Rimuru mengabaikan itu dan bergumam. Nama pedangku ini memiliki makna sebagai simbol harapan. Bukan sekedar harapan agar dunia tidak hancur, melainkan harapan yang mencakup keinginan semua orang agar semuanya berjalan dengan baik. Itulah makna dari Elpis, pedang milikku ini. Vel dan Ava yang mendengar nama pedang Rimuru itu pun mengatakan bahwa Elpis adalah nama yang bagus. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana kau bisa melawanku. Vel dan Ava kemudian mengenuskan pedangnya dan langsung menyerang. Dengan demikian, pertarungan antara Rimuru dengan Vel dan Ava pun pecah seketika. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。